Oke, silakan dimulai. Ya, halo. Ya, monggo Pak, dimulai. Ya, perkenalkan saya Mas Turi dari Bogor. Aktivitas saat ini kebetulan gelutin di dunia properti, lebih spesifiknya properti syariah ya, baik tanpa bank maupun dengan bank. Nah, kita menggunakan ad juga berbayar, menggunakan sistem reseller juga, karena kita punya 200 agency dan anak magang aja yang belum. Jadi kita menggunakan Facebook Ad, Instagram, dan Google Ad. Nah, disupport lagi dengan reseller. Kalau di reseller di properti namanya agency gitu ya. Ya, Jadi sama aja kita Pak. rekrut agency yang ya, sama sebenarnya prosesnya sama agency maupun reseller. Yang belum kita lakukan hanya di anak magang aja. Oke, Nah, Pak. makanya IG ya Lanjut, lanjut, lanjut. ya untuk di teman-teman yang eh, bergabung di JP ini ya alhamdulillah cukup menarik gitu dibandingkan dengan mungkin teman-teman mendapatkan mentoring di tempat lain. Di sini kita banyak hal baru yang kita temukan nih karena Coach Ropik itu update terus nih. Jadi setiap ada update, nah kita juga eh, nambah lagi, nambah pengetahuan, nambah wawasan juga nih. Jadi nggak bakalan habis-habis di JB ini, nih, Coach. Jadi baru 9 mantra udah muncul 8 mantra kan gitu ya. 8 mantra sekarang di sell jago marketplace, sekarang di seller. Nah, sekarang Facebook Ad. Jadi member area di JP Institute itu luar biasa gitu. Dibandingkan mungkin dengan di tempat lain eh, dengan kelas yang sama mungkin ya. Tapi kita di JB ini kita kupas sampai habis nih. Ini yang membedakan dengan di tempat lain. Pokoknya coach topik itu kalau teman-teman siap-siap aja. Kemarin saya 3 minggu full tuh. Tiap malam 3 minggu tuh. Gak. Nonstop tiap malam 3 minggu. Nggak ada liburnya. Hari Minggu pun juga sama itu. Zoom 8 sampai jam 12 malam, jam 1 malahan. Itu luar Sekarang biasa energinya. yang Coach lagi Ropik itu luar biasa. Perlu yang di lagi apa? ya, Diteladani nih yang lagi ini Coach bulan Ropik nih. eh, Oh, itu FBS. sih. Terus untuk bulan depan insya Allah jago CS. Insya Allah lagi dibuat modulnya. Oh, itu teman-teman dekat-dekat Bogor, mangga mampir ke proyek saya di Kalistoren, Tajur Halang, Islamic Tent Village. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Tri, monggo Mas Tri. Dari mana terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patri. Salam kenal, saya Tribayu dari Medan, Pak. Masya Allah, luar Ya, biasa nih. Lintas lintas pulau nih Coach Ropik nih. izin berguru sama mbah-mbahnya dari Jawa. Wah, Iya, iya, iya. Ya, saat aktivitasnya ini apa baru Patri? baru baru belajar ke bisnis online, Pak. Oh, oh. Soalnya ya. Ya, sebelumnya ada juga bisnis yang offline kan. Mm-mm. Ada bengkel, ada ponsel. Ini baru Mm-mm. ya berapa bulan terakhir lah saya coba main online. Produknya celengan Ka'bah. Oh, yang Oh, belakang. celengan Ka'bah. Ya, Kena virus juga nih celengan Ka'bah nih. Dulu pernah main itu, Mas. ya. Masih belajar-belajar, makanya minta Ya, arahan dari senior-senior, guru-guru. ya. Insya Allah banyak banyak hal baru nanti Patri dengan Coach Rofik ini. Ya, Ya, saya juga kebetulan memang di dunia properti sama sih banyak belajar dari Coach Rofik, membangun tim, terutama membangun tim ya. Memulai bisnis itu gampang ya. Kemudian untuk scale up-nya itu yang effortnya luar biasa gitu.
Insyaallah update sih kita mulai bulan ini kita mulai ngegas lagi. Makanya kita agak diperketat karena ya saya tidak mau sharing kepada mereka yang nggak serius gitu. Jadi gini teman-teman, bukan berarti saya ini berbagi itu bukan berarti nganggur gitu ya. Iya. Jadi di kantor tuh banyak kegiatan sebenarnya. Cuma kan kalau kita itu berbagi sama peserta yang tidak mau belajar ya energi kita habis itu gitu. Jadi Iya, betul. makanya kita buka jika memang ada peminat. Kalau nggak ada yang penting kita fokus ke bisnis masing-masing aja gitu. Dan e-course yang kita buat ini sebenarnya untuk internal kepentingannya. Jadi kita contohnya kayak kita lagi buat e-course Facebook Ads. Tujuannya apa sebenarnya? Supaya kita ketika ada tim yang resign gitu kan, kita sudah ada e-course-nya gitu. Nah, sehingga kita tidak ketergantungan sama Personal ya, personal, tapi ketergantungan sama sistem gitu. sistem betul. Setelah saya mendalami FB Ads itu kan, maka masalah yang muncul ada CS saya nggak kuat tak kasih lead ya, sehari tak kasih lead 20 30, ampun dia gitu, Pak kayaknya saya nggak mampu Pak. Akhirnya saya ambil alih nih CS-nya. Makanya kalau teman-teman lihat iklan saya itu CS-nya saya sendiri. Jadi saya kasih waktu sampai akhir bulan ini saya pegang CS. Tanggal 1 saya harus ngelepas ke tim saya gitu. Dengan asumsi modul CS sudah selesai. Nah, tugas seorang leader itu apa? Membangun sistem gitu. Setelah jago CS mungkin saya eksekusi mungkin jago website atau nanti kita bisa jago reseller gitu. Pokoknya yang sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi teman-teman bisa pakai modul-modul yang ada di JB ini untuk membangun tim gitu. Ya, bisa dipakai. Nah, terus nanti kita akan diskusi ya matrikulasi hari ini. Jadi saya lebih suka misalkan harapan saya sih pesertanya banyak jadi semua. Tapi saya lebih suka 3-5 orang tapi jadi Pak gitu. Jadi tim JB alumni bootcamp itu nggak banyak-banyak tapi jadi, karena kan kita bicara kualitas. Kayak Pak Masuli ini kalau tak suruh ngisi kelas 9 mantra terus modul-modulnya JB itu udah luar kepala tuh. Tinggal bagaimana menghasilkan duit dari e-course atau dari pelatihan misalkan seperti itu ya. Iya, JB ini teman-teman bukan sekedar jual e-course, tapi di situ ada narasi yang besar, ada mimpi yang besar. Dan memang membangun organisasi itu tidak bisa instan. Butuh komitmen, butuh konsistensi gitu. Dan kita udah batch 5, Pak. Dan pesertanya ini sebenarnya 25 dan itu bayar loh, transfer semua loh. Jadi mereka ini nggak tahu, mungkin sibuk ya, masih awal lebaran. Kita positive thinking aja ya. Jadi peserta 1, 2, 3 gak ada masalah. Yang penting semangat kita tetap 100 ya, tidak mengurangi semangat kita gitu ya. Karena cara untuk mengikat ilmu itu dengan mengajar gitu. Jadi saya ini mengikat ilmu dengan mengajar. Jadi ketika ada ilmu baru saya ajarkan. Supaya apa? Supaya ya minimal diikat oleh teman-teman yang sudah menjadi peserta itu atau tim-tim saya sendiri. Oke, mungkin itu Pak Tribayu boleh kenalan di bidang apa ininya, Pak Tribayu? Usahanya? Kalau yang online masih celengan Mas. Ya rencana sih 2-3 bulan lagi kita lagi riset juga produk yang lain. Itu celengan KB itu produksi sendiri atau ini? Kita produksi sendiri. Awalnya kemarin sih dari kucinya Mas Habibi, Barul Habibi kan, yang di Surabaya. Cuma kalau kita ambil barang dari sana kan nggak bisa main Mas. Iya jauh kan. Ya, jadi kita produksi sendiri di sini. Saya ada sejarah itu sama Mas Habibi. Kan yang punya yang Surabaya kan itu sebenarnya. Iya Mbak Yani kemarin kan. Mbak Yani. Jadi kemarin saya Mbak Yani. Mbak Yani. Saya cerita sama Mas Habibi, Mas. Ini kalau kita mau mainkan gede di sini, nggak mungkin saya ambil terus dari sono, saya bilang. Ya dia cuma tanya bisa nggak main, saya bilang. Kalau bisa produksi gas kata dia. Ya udah saya produksi. Nah awalnya itu saya kan pernah ikut sama Mas Habibi, ya kan? Iya. Itu awal-awal saya belajar online itu dari Mbak Yani itu. Terus ya itu marketing kitnya itu kita tunjukkan ada beberapa. Iya. Cuma ya itu tadi Mas, marginnya kecil banget marginnya. Iya benar. Nah makanya jenengan nanti perlu banyak diskusi lah. Kalau sudah untuk belajar Mas. Kemarin kan sebenarnya kan kita
ya pas COVID kemarin kan, bingung bisnis offline kan semua, kuliner macam-macam gitu kan. Jadi kemarin ya sempat sharing sama beliau, apa ya bisa produk yang dimainkan saya bilang. Jadi dia referensikan ada beberapa produk kan. Saya lihat yang nggak terlalu ini, oh ini boleh dicoba saya bilang. Oke, saya coba celengannya kemarin. Ya, jangan berhenti riset lah pesan saya ya. Terus cari terus. Siap. Ya. Makanya saya juga lagi riset juga nih Mas beberapa produk. Rencana mau ya tetap harus ada produk baru. Harus. Oke, celengan Ka'bah. Untuk Mas Adis, kenal Mas Adis? Mic-nya Mas Adis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Haris Muryanto dari Jepara, Jawa Tengah. Untuk usaha yang saya geluti saat ini adalah mebel, seperti kayu jati atau mebel-mebel lainan. Nah, gitu. Untuk sebenarnya saya jualan secara online tuh sebenarnya udah 5 tahun. 5 tahun saya jualan mebel secara online. Pas awalnya bagus prospeknya, lama-lama perang harga gitu. Tapi dari perang harga saya enggak terlalu saya fokusin, soalnya namanya rezeki yang ngatur udah sama yang kuasanya gitu kan. Saya mengikuti JB ini sebelumnya ada kendala. Untuk dari Facebook saya punya modus, tapi untuk saat-saat ini itu banyak blokiran di Facebook. Terus itu saya iklan juga, main ads, tapi mainnya mungkin kurang studi juga. Jadinya akun sering blokir gitu, sering kebanet, sampai pusing itu. Dan akhirnya saya menemukan ads-nya Pak Rofik di JB, di beranda saya Facebook. Akhirnya saya masuk daftar ke JB gitu. Oke. Untuk di JB termasuk baru nih Pak, mohon bimbingannya dari para suhu-suhu biar ada duplikasi yang bisa saya tampung nih Pak, jadinya menerima segala ilmu Pak, siap gelas kosong. Mungkin masukan dari Pak Rofik atau semua anggota perlu banyak belajar nih Pak. Oke. Untuk planning saya untuk penjualan mebel mengandalkan gratis ongkir dan COD nih Pak. Sampai seluruh Jawa itu gratis ongkir dan juga bisa COD. Dan rencana untuk tahun ini mau ngembangin di sampai Pulau Sumatera dan Kalimantan. Mungkin yang dari Medan tadi Pak Tri. Ya, dari Pak Tri nanti bisa sampai ke Medan juga nih Pak. Sampai Sumatera. Mantap. Siap. Jadi Pak Aris itu jangan cerita tuh sekarang punya berapa akun dan per hari posting berapa biar teman-teman terinspirasi. Punya berapa akun terus sehari posting berapa? Untuk sementara ini posting saya 50 akun, Pak. Per hari? Sementara ini 50 akun per hari.
Dari satu HP ya Pak ya? Baru mempraktekkan FBMP. Iya, satu HP dan rencana mau ke 20 HP. 20 HP. Target akun 1000. target akun 1000 akun. Ya, luar biasa ya. Ya. Untuk melebarnya juga nanti untuk akun Ads rencananya untuk BM 10 BM yang bisa disponsorkan gitu Pak. Dan ini juga lagi proses untuk akun Shopee 10 akun. Oke, Pak, berarti kalau sudah ketemu polanya gampang ya, Pak ya? Oh, Kalau udah ketemu polanya gampang ya, Pak. Iya, Pak. Mohon dibimbing nih, Pak. Masih nikang-nikung jalannya, Pak, belum lurus. Ya. Untuk kemarin selama ini masih tetap berjalan mengandalkan akun TikTok dan Snack nih, Pak. Domisili di mana, Pak? Domisili di Jepara, Pak, Jawa Tengah. Oh, Jepara. Ya, kita mengandalkan untuk apa? Untuk nama Mebel Jepara kan udah keseluruhan di setiap kota ada gitu, Pak. Ya, betul. Dan enaknya kita langsung dari Jepara sendiri, Pak. Jadi tangan pertama. Jadi untuk bakul atau untuk dijual lagi masih bisa gitu. Masih masuk ya? Ya, masih masuk karena tangan pertama. Itu kalau misalkan segmennya properti, setiap properti pasti butuh mebel ya, Pak? Mas Rudi. Ya. Itu bisa masukin ke gimmick saya itu nanti tuh. Wah, siap nih, Pak. Siap, Pak. Full free. Full furnish nih. Furnish ya. Iya, kursi tamu, meja makan, almari. Biasanya kan kalau di properti itu kalau konsepnya full furnish itu custom, ikutin gaya model rumahnya, sehingga kan secara ukuran kalau kita konsepnya minimalis kan disesuaikan dengan ruang nih biasanya. Jadi itu kan biasanya custom, nggak bisa beli di tempat yang lain kan gitu, mesti harus custom. Spesialnya di situ. Kita juga melayani custom, Pak, menyesuaikan ukuran, menyesuaikan model. Yang penting ada gambarnya, Pak. Ya. Boleh nanti nih masuk kemarin program. Kemarin pernah join di properti juga, Pak, untuk perumahan. Katanya dari yang punya propertinya itu untuk kursi tamu dibuat bonus, Pak, gitu, bonus untuk rumah. Ya, rumah itu masuk program. Sebagai bonusnya sudah ada kursi tamu, jadinya paling umum sih biasanya kursi tamu sama kitchen set sih. Iya, Pak. Jadinya sekali masuk sambil lihat-lihat, sambil memikir pertimbangan, kan bisa duduk di ruang tamu gitu, Pak. Oh, siap. Coach Rofik, saya juga lagi ini juga nih, Coach Rofik nih. Saya lagi main ekspedisi juga nih. Iya. Untuk seluruh Jawa 1 hari. Apa, Pak? Ekspedisi. Ekspedisinya nanti saya share ya ekspedisinya. Kita lagi sebenarnya ini ekspedisi lama gitu ya. Ekspedisi lama, cuma kita lagi branding untuk iklannya lebih ke scale up sih. Kita biasanya kan main organik nih. Offline lah ya, main offline. Nah, saat ini kan dengan pandemi itu ownernya itu kepukul telak nih. 2 tahun ini biasa main besar dia. Kayak Starbucks itu semua ekspedisinya lewat beliau itu. Jadi untuk seluruh Jawa kita untuk lewat darat itu 1 hari. Gitu. Semarang, Solo, Surabaya, Jakarta.
Boleh Pak, Ya nanti masih, bisa dikenalin lah gitu. Kita ya betul. Makanya ini klien saya pertama nih coach. oke, oke. Jadi teman-teman, di JB ini sebenarnya jaringannya luar biasa ya. Jadi saya dapat manfaat dari jaringan-jaringan JB itu luar biasa ya. Jadi harapan saya nanti di Medan, nanti di Jakarta itu kita bisa kolaborasi gitu. Minimal kolaborasi jaringan ya. Misalkan kayak Ya betul. player dan sebagainya. Jadi jangan remehkan pertemuan 6 orang, 5 orang ini, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil, teman-teman. Jadi Ya, saya ini sangat optimis sekali bahwa dulu aja yang saya nggak belajar ads pede banget, apalagi sekarang saya udah punya iklan gitu. Jadi artinya sekarang mulai dari hulu sampai hilir kita udah punya materinya, mulai dari nyari anak magang, mulai dari organik, mulai dari iklan, mulai dari reseller gitu. Sekarang kita jalan. Nah teman-teman, saya berharap nanti kita bisa privat Pak Tri ya, kita bisa privat teman-teman. Kalau untuk malam ini kita bicaranya adalah konsep, tapi kalau untuk jam kerja pagi teman-teman bisa langsung minta zoom aja. Pak Rafiq, saya jam 9 mau zoom dengan tim saya namanya Mbak Wahyu, silakan. Mau zoom dengan tim saya namanya Mas Niko, silakan. Jadi kebetulan kita punya tim khusus untuk menyiapkan belajar teman-teman. Jadi adapun yang resign banyak tim kita, tapi kita tetap produksi terus. Jadi jangan berpikir kita juga nggak ada yang resign ya. Tim kita banyak yang resign. Jadi walaupun tim kita ada yang resign, karena e-course kita sudah ready, maka tinggal rekrutmen aja, suruh belajar e-course, beres gitu. Nah seperti itu. Nah jadi pengantar malam ini contohnya teman-teman. Nah ini salah satu e-course saya ya. Ini ada modul saya, bahan baku saya untuk buat itu e-course. Saya biasanya saya jadikan satu folder ya, satu flash disk. Tujuannya supaya apa? Supaya terstruktur gitu. Dan bulan depan mohon supportnya teman-teman, kita akan launching e-course Jago CS. Kita lagi buat. Dan untuk saat ini sampai akhir bulan mungkin kita lebih banyak bicara tentang ads. Tapi bukan berarti yang lama nggak dibahas. Kayak bengkel furnitur itu untuk menggunakan organik kalau dimaksimalkan luar biasa Pak. Banyak pengrajin-pengrajin yang tidak menggunakan ads atau tidak menggunakan FBMP. Maka jenengan nanti bisa membuat marketplace khusus untuk jualan furnitur Pak. Jadi jeparafurnitur.com gitu. Pusat jual beli furnitur. Jadi Anda nanti punya marketplace khusus jual beli furnitur. Anda bisa ngumpulin supplier-supplier dan Anda bisa dijadikan platform. Itu nanti arahnya ke situ kalau misalkan jenengan fokusnya dalam ya. Oke teman-teman, saya akan bahas ini mungkin belum saya sampaikan ya. Nah, ini saya ada satu materi namanya roadmap digital marketing ya. Jadi untuk pengantar, jadi gini teman-teman. Di dalam membangun tim itu ada namanya 4, tetapi payungnya tuh di sini sebenarnya. Payungnya di sini. Jadi roadmap digital marketing ya, itu ada 8. Dan dari 8 ini nanti turunannya menjadi anak magang, organik, ads sama kemitraan gitu. Tapi pondasinya itu di sini, teman-teman. Nah, saya akan mulai bahas satu persatu ya. Di sini fundamental digital marketing. Jadi kenapa saya beriklan di Facebook Marketplace ya, atau beriklan di Facebook Ads itu bahkan saya tidak mau boncos. Dan saya ingin melawan itu. Jadi bagaimana iklan pertama langsung profit. Mau nggak teman-teman diajarkan bagaimana pertama kali ngiklan langsung profit gitu. Ngiklan FB Ads langsung nggak boncos. Mau nggak kira-kira? Ada nggak yang berhasil iklan pertama langsung profit? Yakin nggak ada? Anda bisa nggak menjelaskan itu secara detail? Pak Tri, kira-kira bisa nggak kita iklan di FB Ads tapi langsung profit? Dibuka Pak, mic-nya Pak. Gimana?
Bisa nggak kita ngiklan di FB Ads tapi tidak pernah boncos, langsung profit? Kalau bisanya ya tergantung nyeting iklannya juga Mas ya kan. Dengan riset produk ya pasarnya kan. Ya, artinya bahwa saya Ada ilmunya sih sebenarnya. saya ngeluarin uang ratusan juta bahkan puluhan juta untuk belajar FB Ads atau belajar digital marketing supaya apa? Ketika praktek saya tidak boncos. Dan salah satu hasil dari pengalaman saya belajar ya saya tuangkan dalam e-course dan saya praktekkan seperti itu. Jadi yang paling penting ya Anda ini kalau mau ngiklan apapun, yang paling penting adalah Anda menyelesaikan masalah apa gitu. Makanya kenapa saya sarankan teman-teman sebelum ngiklan FB Ads, saran saya teman-teman organik dulu. Jadi organik dulu kudu clear. Contohnya gimana nih? Misalkan kita jual organik dan menghasilkan atau banyak closingnya, maka kalau diiklankan biasanya itu closing rate-nya tinggi gitu. Produk market fit-nya itu clear gitu. Nah, kenapa banyak pemain ads atau pemain digital marketing itu boncos? Karena dia tidak menyiapkan 4P-nya, tidak menyiapkan STP-nya, tidak menyiapkan place-nya, tidak menyiapkan promosinya gitu. Ya. Maka teman-teman kalau Anda mau ngiklan tanpa boncos, maka fundamental digital marketing atau roadmap digital marketing ini bisa Anda pakai. Cukup 8, ya. Cukup 8. Dan ini menjadi pondasi untuk kita membangun tim. Kita mau membangun tim reseller atau membangun tim advertiser atau membangun tim iklan atau membangun tim kemitraan. Itu berawal dari sini semua, teman-teman. Gitu, nangkap ya. Makanya kenapa di nomor 7 itu ada platform. Nah, ini nomor 7 itu ada platform. Mana platform? Nah, ini. Jadi Anda mau main apa gitu? Anda mau main IG, mau main YouTube, mau main Facebook, silahkan gitu. Ya, kalau FB Ads berarti ya FB Ads, kalau misalkan Google Ads ya Google Ads, terserah. Tapi jangan dikambing hitamkan platformnya gitu loh. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi framework kerangka besar 8 step ini menjadi penting teman-teman gitu. Oke. Yang pertama apa? Fundamental digital marketing ya. Ini fundamental banget. Nah, untuk fundamental teman-teman kira-kira ada pertanyaan atau perlu kita diskusi? Untuk fundamental cukup satu slide ini aja. Tapi satu slide ini panjang kalau dibahas ya. Sekarang teman-teman saya tes apakah Anda sudah menemukan segmen? Apakah Anda sudah menemukan target? Apakah Anda sudah menemukan positioning? Apakah Anda sudah menyelesaikan masalah apa? Apakah Anda sudah menyiapkan physical evidence, menyiapkan people-nya, menyiapkan prosesnya? Apakah Anda sudah menyiapkan tempatnya? Apakah Anda sudah menyiapkan harganya, sudah menyiapkan diskonnya, sudah menyiapkan paketnya, sudah menyiapkan promosinya? Apakah Anda sudah menjalankan STP ini? Nah, jadi kenapa pendampingan di JB Institute itu kita bisa garansi ya, asalkan Anda ikutin sistemnya. Anda bisa tidak boncos atau Anda bisa menduplikasi kelas bootcamp yang dimana dulu kita di bootcamp ini di batch juga Pak Mas Rudi kita bicara 9 mantra ya Pak ya. Ya, padahal 9 mantra yang kita bahas, 8 mantra itu bagian dari platform gitu. Jadi payungnya itu sebenarnya di sini teman-teman gitu. Jadi kalau Anda mau membangun tim, Anda belum menemukan segmen marketnya, Anda juga bermasalah. Anda mau membangun reseller tapi Anda tidak menemukan value-nya apa, Anda bermasalah gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, ayo kita diskusi step yang pertama. Apakah teman-teman sudah menyiapkan contoh kali celengan Ka'bah? Ya, celengan Ka'bah. Kenapa saya harus beli celengan Ka'bah, Mas Tri?
ya mungkin value-nya kita menjual bukan celengan ya Mas. Kalau celengan mungkin banyak kan. Ya ke niat umrohnya mungkin. Nah, value-nya. pertanyaannya, apakah landing page-nya itu sudah dibuat seperti itu? Apakah kitnya sudah dibuat seperti itu? Ini yang menjadi masalah, Mas. Jadi kalau teman-teman, kalau kita bicara mentoring kita itu selama 10 hari, mungkin ya. Saya bahas ini 5 hari sendiri. Makanya kenapa ketika misalkan Mas Habibie ya, kenapa Mas Habibie jualan Imakros-nya jalan itu? Karena memang dia udah mendalami itu di situ. Dia punya Imakros Shopee, dia punya Imakros. Coba narasinya Mas Habibie selalu Imakros, betul nggak? Nah sama, saya spesialis bangun tim. Walaupun saya juga advertiser Pak, walaupun saya juga punya JB Beauty gitu, saya punya produk skincare. Tapi karena positioning saya itu membangun tim, maka semua program saya itu tentang tim. Kekuatan. Nah pertanyaannya gini, ketika saya bisa membangun atau bisa mengajarkan seperti membangun tim, dan saya juga bisa ngajarin advertiser, itu nilai lebih nggak Mas? Benar-benar. Winning zone ya Mas ya? Winning zone. Makanya kenapa kita selalu update. Bulan depan saya launching Jago CS. Jadi kalau misalkan Anda mau belajar CS, ke JB aja. Tapi jangan bicara bahwa Rofik itu jago CS. No, saya tidak jago CS. Ya. Rofik itu jago FPS. No, saya nggak jago FPS. Saya jago bangun tim. Nah, ketika Anda tidak konsisten membangun positioning, maka Anda akan bingung jualan. Karena apa? Anda bingung positioningnya apa. Gitu loh. Nah, yang nanti tak bahas teman-teman, bagaimana cara saya nge-CS sih, saya selama hampir 1 bulan itu megang HPCS dan ini sudah menghasilkan 10 jutaan hanya jualan e-course sama beberapa produk ya. Nah gimana caranya, nanti saya ajarin, nanti lebih tepatnya itu nanti di e-course Jago CS ya, cuma saya akan kasih bocoran gitu. Nah teman-teman, semua materi tentang membangun tim, tentang strategi digital marketing tidak lepas yang namanya fundamental digital marketing. Salah satunya adalah masalah Anda mau menyelesaikan masalah apa gitu. Itu poinnya di situ. Makanya kenapa kalau misalkan saya jualan harganya e-course itu 200.000 dan modul, kira-kira gampang nggak sih Pak jualannya Pak Masuri? Ada e-course tentang Jago CS, ada e-course tentang Facebook Marketplace, ada e-course tentang FB Ad, ada e-course tentang Jago SEO, ada e-course tentang Jago bangun tim. Per e-course harganya 200.000, tapi kalau Anda beli semuanya cukup 200.000. Nah, buat sebuah penawaran yang tidak bisa ditolak. Jadi, bagaimana saya ini mau nggak mau hari ini harus beli celengan beli celengan Ka'bah. Kenapa saya harus beli celengan Ka'bah? Ayo. Nah, kalau misalkan Anda belum bisa menjawab ini, ya ini berlaku untuk semuanya ya. Maka Anda sebagus apapun iklannya, sebagus apapun strateginya, Anda akan buang-buang waktu. Serius. Maka JB Institute itu memperbaiki semuanya, hulu hilir. Ya, dan pendampingan kita seperti ini kalau saya jual di luar bisa 5-10 juta privat ya. Tetapi karena saya punya kepentingan karena saya punya bimbel digital marketing, ya saya obrol aja ini. Catatan yang masuk kelas saya itu harus serius, harus berbayar, harus serius, harus. Karena apa? Karena kalau kita digratiskan, ya nggak ada yang datang gitu. Kenapa? Karena menganggap bahwa ilmu ini nggak penting gitu. Makanya saya ketemu orang gitu. Makanya saya bisa makanya untuk mendapatkan 10 orang saya harus punya pendaftar 30. Untuk mendapatkan pendaftar 30 minimal saya harus punya 100 orang yang tanya-tanya. Untuk mendapatkan 100 orang yang tanya-tanya, saya butuh 1000 impression atau 1000 lead, 1000 database yang mau kita sebar. Itu sunatullahnya di situ gitu. Jadi nggak usah baper gitu ya. Nah oke. Kira-kira teman-teman di sesi kali ini clear ya?
Aku pengen mendengar teman-teman kira-kira sesiap apa Anda mau membangun tim, khususnya tim jualan ya. Karena kalau kita bicara tim jualan, maka tim jualan kudu ngerti segmen, tim jualan kudu ngerti menyelesaikan masalah apa gitu. Dan nanti di sini turunannya ada iklan, ads, ada organik, ada reseller, ada anak magang. Itu turunannya dari framework ini. Jadi framework besarnya itu di 8 step ini. Oke, silakan. Yuk kita diskusi. Cukup 8 kita bahas. Langsung praktek aja. Tentukan teman-teman value-nya apa. Terus apa? Anda menyelesaikan masalah apa? Silakan. Ayo, Pak Tri, kira-kira kalau bisa ini ditulis, dicatat, karena ini cukup susah ya bagi orang-orang yang baru belajar digital marketing, apalagi ya baru belajar tentang pemasaran seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Ketika kita mau nyari reseller, yang dijual apa, Mas Tri? Ayo. Mic-nya apa? Mic-nya Mas Tri. Kalau kita cari reseller gitu Mas ya. Yang dijual sebenarnya sih produk ini bisa dijual nggak? Bukan. Bisa nggak sih profit itu gimana? Kalau nyari reseller yang dijual adalah peluang bisnis, Mas. Iya, peluang bisnisnya gitu. Bukan produknya. Makanya ada get, ada keep. Iya. Makanya ketika saya tanya, saya setiap hari minimal 1 Pak member target saya, member EBMP. Berarti analisis saya apa? Kalau Anda gabung di JB, maka Anda budget order. Pak, produknya apa? Nanti dulu, nggak usah ngomong produk, gabung dulu. Paham ya? Kalau dalam 1 bulan saya itu pendaftarnya 30 dan rata-rata pendaftarannya itu 200, maka saya punya omset 6 juta. Nah, 6 juta ini terlipat ke tim CRM. CRM itu follow up. Assalamualaikum Kak, kami dari JB Institute. Kakak katanya mau daftar jualan produk. Bisa dibantu Kak, saat ini Kakak butuh ilmu apa untuk supaya dapat jualan. Urusannya mereka dengan urusan saya yang get itu berbeda gitu. Nangkap ya? Jadi, berarti memang kita harus susun strategi untuk komunikasinya Mas ya, untuk ke langsung customer komunikasinya berbeda gitu ya. Kan ada 4 untuk ke benar. Siap. Saya ini riset Mas, dan saya itu praktisi gitu. Benar. Makanya kenapa saat ini saya udah ketemu formula untuk get Mas. Jadi nggak usah kalau sebulan saya itu pendaftar 1000 Mas, nggak usah ditanya deh reseller saya berapa. Anggap aja dari 1000 orang itu tertarik 10%, berarti kita punya pendaftar reseller berapa? 100. Apakah saya fokusnya ke 100? Enggak juga. Fokus saya adalah apa? 1000 orang daftar. Titik. Makanya Pak Mas Suri ini tak panas-manasin itu ya. Pendaftaran agen Mas. Udah buang aja. Harga 200.000 dapat Eko 9 mantra. Syarat daftar jadi agen cuma 200.000. Wes, diajari bisnis. Berarti memang ya kita kasih penawaran yang nggak bisa ditolak Mas. Nggak bisa nolak. Siap. Tak tunjukkan ya gaya saya closing ya. Tak tunjukkan gaya saya closing. Nanti abis ini tak tunjukkan. Jadi di Zoom ini teman-teman jangan ikutin materi ya. Kita diskusi aja 2 arah. Karena kan bagi mereka yang ikut Zoom ini ya bagi saya beruntung. Karena apa? Karena aku konsultasi case-nya masalahnya. Jadi kalau misalkan saya materinya urut, ya apa bedanya dengan e-course Mas? di e-course Mas Tri itu udah runtut materinya ya, Anda tinggal nonton aja videonya. Saya pengen Zoom ini hanya untuk konsultasi. Oh iya Mas, untuk masuk ke member area tadi belum ini ya saya. Oh nanti. Iya siap. Belum sempat tadi soalnya. Tapi belum daftar soalnya. Siap. Nanti tak tunjukkan ya Mas ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi apalagi gini. Saya ini lagi saya kan kebetulan certified NLP ya, neurosemantik ya. Itu tentang ilmu self leadership.
ilmu tentang coaching, ilmu coaching beneran. Itu kalau diterapkan di dalam sales keren banget, serius. Contoh sekarang gini, eh, gaya saya nih, misalkan Pak Mas Rudi misalkan, Kak, saya mau belajar digital marketing. Ya Kak, dengan siapa? Namanya siapa? Satu, saya dapat nama. Oh ya Kakak, masalahnya apa? Berarti nyari apa? Masalah. Contohnya misalnya gini, Kak, saya mau beli celengan Ka'bah. Gimana cara jawabnya? Sama udah punya skripnya belum? Kalau untuk CS-nya sih masih yang baku-baku sih Mas. Gitu kan. Contoh ditanya Udah dibuat. ada beberapa. Cuma kalau untuk case-case yang kayak tadi sih memang nggak terlalu detail kayak itu kan. Kita tanya alasan kenapa membeli itu belum mungkin. Makanya mungkin konversi untuk closingnya agak kurang banyak lead, tapi kayak banyak yang ini sih. Ya makanya kenapa yang dulunya awalnya saya tidak tertarik sama CS gara-gara saya ngiklan, dan gara-gara sebulan saya paling dapat 500 database ya dengan modal iklan 2 jutaan itu. Nah, kenapa CS saya kok nggak perform itu? Ternyata setelah tak telusuri, ternyata CS-nya kurang perform. Makanya kenapa bulan depan saya lahirkan e-course CS. Dan ya kebetulan kan saya punya banyak mentor. Saya punya 7 mentor CS yang siap di tracking strategi-strateginya seperti apa. Nah, jadi FB Ads dengan CS itu kayak mata uang. Jangan main-main Anda menggunakan FB Ads kalau Anda CS-nya nggak siap. CS nggak siap. Ya. Buang duit. Dan ini sebenarnya berlaku bukan hanya sekedar di FB Ads, di Facebook Marketplace pun juga iya. Mas Aris ini leadnya kan banyak banget, ya kan? Ya Pak. Nah, pertanyaan saya, itu konversinya berapa persen? Konversi itu yang apa Pak maksudnya Pak? Misalkan yang tanya 100, yang closing berapa? Iya. Dari yang saya ceritakan tadi, dari 50 tadi itu saya posting kan kemarin sore Pak. Kemarin sore yang tanya itu ada yang di inbox ada sekitar 8 orang, yang masuk WA itu sekitar ada 4 orang. Terus yang ngeklik melihat tayangan itu sekitar 373 tayangan atau klik. Nah, yang closing tadi saya meninggalkan sebentar untuk telepon yang masuk. Dan alhamdulillahnya deal 1 ini Pak sore ini dari FBMP. Berarti berapa persen itu? Ayo, berapa persen konversinya? Dari 8 closing 1 berarti 10%, ya kan? Iya Pak. Nah, teman-teman, kami berani menggaransi teman-teman itu insya Allah mendapatkan pendampingan dari JB puas. Tapi tolong ikutin strategi-strategi dari JB. Contohnya, skrip CS-nya dibuat. Jadi sebagus materi FB Ads yang dilakukan di JB, kalau Anda tidak membuat skrip CS, tidak menyiapkan materi CS, ya sama aja bohong. Nanti Anda komplain, Mas Rofik nggak jelas materinya. Ya kan selesai gitu. Nah, yang angkatan lama aja tak support terus loh setiap batch, tak undang terus. Artinya nanti di batch 6 teman-teman akan saya undang juga gitu. Jadi kalau sudah masuk alumni bootcamp ini insya Allah akan dapat info bootcamp. Jadi bulan depan atau 2 bulan lagi kita ada bootcamp batch 6. Kemungkinan nanti teman-teman akan dapat undangan juga gitu. Nah, kenapa? Karena kita after sales gitu loh. Jadi saya pengen alumni bootcamp ini benar-benar jadi gitu. Ya kan? Karena saya gelisah tuh di luar sana tuh banyak mentor-mentor, coach-coach yang hanya ngajarin tapi nggak utuh gitu loh. Jadi ada putus gitu loh. Ya. Misalkan teman-teman belajar FB Ads, terus ada butuh website, kan websitenya belajarnya di luar, harusnya kan sepaket ada semua gitu, benar nggak? Ya kan? Iya Pak. Ya. Makanya kenapa teman-teman, ayo kita atur strategi. Nah,
Langsung yang kedua. Nah, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, roadmap yang kedua itu adalah bisnis Anda apa, timnya siapa, email utamanya apa, nomor HPCS-nya berapa, perusahaan, websitenya apa, kontrak kerjanya seperti apa, peraturannya seperti apa. Itu nomor 2. Roadmap yang kedua. Kalau mau bangun tim. Kenapa, teman-teman? Anda belum pernah tahu rasanya bagaimana akunnya diambil tim, diganti passwordnya. Anda belum pernah rasanya bagaimana tim tiba-tiba resign di saat dia mencuri data dari kantor. Anda belum pernah rasain kayak gitu. Kalau Anda nanti membangun tim, teman-teman, Anda harus mempersiapkan semuanya, gitu. Kalau perlu password penting itu Anda sendiri yang pegang. Makanya kenapa di sini ada email utama, tujuannya supaya kita untuk menyimpan data-data penting, gitu. Nah, jadi ayo kita perbaiki bisnis kita. Contoh kayak Mas Aris itu bisnisnya adalah mebel. Timnya siapa? Belum ada tim, nggak apa-apa, berarti istri Mas Aris 2 orang misalkan. Email utamanya apa? Mas Aris email utamanya apa, Mas Aris? Ada Pak, Aris Muryanto. Nah, Aris Mulyanto dimaksimalkan. 3. Dimaksimalkan. Belum semaksimal Pak. Nah, itu padahal ada 15 giga untuk nyimpen data-data penting. Laporan-laporan penting, masukkan ke situ semua. Terus websitenya, nah bisa dibuat ya sama tim JB ya. Nah, nanti itu jadikan website utama gitu. Terus kontrak kerja dengan karyawan, peraturannya kayak apa? Peraturan Anda dengan perusahaan Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Udah nyiapin semuanya? Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ini saya tidak bahas satu-satu ya. Yang ketiga adalah kata kunci, teman-teman. Kata kunci. Kata kuncinya apa? Anda walaupun iklan FB Ad, iklan Shopee, pasti akan Anda butuh kata kunci. Nah, itu ini mapnya seperti ini. Nah, setelah kata kunci di sini kita bicara yang keempat. Ya. Nah, yang keempat di sini apa? Masih ingat? Yang keempat membuat email. Yang keempat. Jadi hafal aja ini roadmapnya. Jadi Pak Mas Rudi ini beda dengan 9 mantra. Ya, kalau 9 mantra itu kan fokusnya kan adalah bagaimana kita nyepam ya, bagaimana kuantitas. Kalau ini kita bicara kualitas. Jadi Pak Mas Rudi, mazhab dari JP sekarang udah mulai berganti, Mas. Jadi bukan sekedar nyepam terus ada di halaman satu Google, enggak, tapi kita bicara kualitas. Gitu Pak Mas Rudi ya. Nah, terus yang kelima itu bicara branding. Nah, brandnya apa warnanya? Gitu. Anda menggunakan logo seperti apa? Nah, itu perlu diperdalam lagi nanti gitu kan. Nah, terus baru di sini marketing kit. Anda siapin marketing kitnya. Jadi ketika Anda membangun pasukan digital anak magang, pasukan digital reseller, pasukan digital iklan, pasukan digital organik, ya Anda harus menyiapkan marketing kitnya, gitu loh. Nangkap teman-teman maksudnya? Ini roadmapnya dulu, roadmap digital marketing dulu. Nah, terus yang ke-7 ya, baru kita bicara platform. Nah, kita bicara platform. Anda mau main apa? Anda mau main YouTube, Anda mau main IG, mau main TikTok, Twitter, WA, monggo gitu. Oke, teman-teman, dari sini nangkap? Ya kan? Oke. Terus ini contoh FB Ads ya. Nah, yang terakhir adalah control system atau evaluasi. Nah, jadi roadmap
membangun tim digital itu di sini teman-teman. Fundamentalnya clear, email utamanya clear, riset kata kuncinya clear, emailnya clear, brandingnya clear, marketingnya clear, platform digitalnya clear, kontrol sistemnya clear. Nah, dari platform digital marketing di situ lahirlah 9 mantra, 8 mantra, 8 step jago Facebook Ads, terus nanti TikTok marketing, YouTube marketing. Jadi turunan dari nomor 7 adalah platform. Oke, itu teman-teman pengantar materi saya malam ini. Jadi teman-teman siapin apa ya, marketing kit ya, marketing kit kayak misalkan kasih contoh. Oke, silakan teman-teman tanya jawab apa yang didapat sebelum kita masuk ke technical bagaimana membangun tim digital marketing dari 4 pintu. Yuk, dari Mas Tri dulu. Mau ke Mas Tri. Mau ke Mas Tri. Untuk marketing kit itu Mas berarti kalau apa namanya? Kan kita ada empat pintu tadi ya. Reseller beda gitu ya. Untuk yang langsung end user juga beda gitu ya berarti Mas ya? Iya. Jadi sebenarnya anak magang mungkin ya. Intinya gini Mas, sebenarnya satu marketing kit bisa untuk semuanya, bisa. Oh gitu. Yang penting itu marketing kit. Bahan untuk iklan. Produk ya, bahan iklannya produk. Foto-foto celengan Ka'bah misalkan gitu loh. Nah, saya tak kasih contoh. Saya kebetulan ada celengan Ka'bah. Bonus materi blueprint. Silakan teman-teman yang lain ada tanyakan. Ya coach. Ya monggo. Ya. Kalau saya lebih ke ini ya, untuk lebih ke fundamental ya, dimana permasalahan di marketing ini kan kita biasanya kalau di properti itu cara segmennya kita sudah lakukan ya, bahwa segmennya. Nah, cuma yang kalau kita menggunakan ad yang sering kali jadi kendala itu adalah di target. Nah, misalkan segmen kita udah jelas nih daya belinya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, tapi yang sering kali karena kita kan kemarin menggunakan hire digital marketing ya, nggak melakukan sendiri, itu selalu yang jadi problem itu adalah di target. Jadi konsumen yang masuk ke lead yang didapatkan itu jauh dari target market kita. Sehingga segmen apapun yang kita buat, ya kita udah lakukan riset, tapi targetnya ini nggak tepat sasaran, sehingga jauh banget gitu. Maka pada saat kita melakukan eksekusi, ya, tim salesnya atau CS-nya, seringkali kan mereka kan to the point biasanya kalau di properti ya. Begitu masuk, nanya press list-nya. Nah, kita di CS juga menggunakan ya, salah satunya juga coaching ya. Nah, pada saat mereka menanyakan press list, nah CS kita biasanya mengalihkan gitu ya. Karena biasanya kalau konsumen pertama nanya press list, kita kasih press list mesti hilang tuh. Hilang. bukan hanya jenengan Pak, semuanya. Semuanya. Makanya karena value-nya belum nyampe, value-nya. Nah, betul. Maka kita coaching dulu. Makanya kalau di saya biasanya kalau udah bilang assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam, terima kasih telah menghubungin media dari Islamic Grand Village. Silakan sebutkan nama dan domisili di mana. Padahal ditanyakan press list, nah kita tanya balik apa kabarnya Pak Bu, gitu kan gitu ya. Sehingga dia lupa ke press listnya. Setelah kita tahu namanya, tinggal di mana, kegiatannya seperti apa, baru kita masukin value-nya sebelum kita jawab press list. Oke. Tapi kadang-kadang
yang sudah tergantung nanti kini seperti apa ya background mereka ya. Ada juga loh Pak, saya nanya flash list loh Pak, kok malah saya diputar-putar. Karena kita nggak mungkin memberikan harga kalau dia saya nggak tahu keuntungannya produk kita apa, benefitnya apa, value-nya apa kan gitu. Betul. Makanya Makanya ada satu dari sekian lah yang begitu. Tapi secara umum memang ya coaching ini membantu kita banget untuk apa banget. namanya lebih dekat gitu dengan konsumen sehingga Eh, kita tahu target dia itu apa sih sebenarnya. nanti Nah Pak, dari situ kita bisa walaupun mungkin nggak menyampaikan keberatannya dia beli produk kita, tapi dengan apa yang kita dapatkan tadi kita bisa nebak, oh nih lebih kepada kemampuan DP belum siap, cicilannya sanggup tapi DP-nya belum, atau dia nyari rumah yang di bawah segmen kita, ya gitu jadi ketahuan gitu. jadi gini Tapi teman-teman. kalau nanya price list langsung to the point, ya kan kita nggak tahu, nah ini cuma ngetes doang, cuma cek doang, cuma cek harga biasanya. Ya, Nah, pada akhirnya jawaban terakhir senjatanya cuma satu. Ya Pak, nanti saya diskusikan dengan suami, diskusikan dengan istri, diskusikan dengan keluarga. kalau kalau ini Pak, kalau harganya itu 100.000, mungkin coaching nggak terlalu pengaruh ya. Tapi kalau harganya di Betul, atas eh, 100 juta, di atas 5 juta, itu coaching sangat pengaruh banget. betul, Makanya betul. nanti gini di modul saya yang CS nanti powerful karena di situ ada tak kasih sisipan coaching Pak. Jadi Ya, teman-teman mau nggak tak ajarkan bagaimana teknik coaching for sales atau for digital marketing for CS. Jadi nanti mungkin aku akan membuat sebuah modul gitu kan, teknik coaching for CS. ya, Jadi banyak orang ya teman-teman ya yang jawab dengan harga goodbye. Apalagi Mas Aris ini harganya kan 1 juta, 1 jutaan nih Mas Aris. Hati-hati. Jadi jangan sampai ketika misalkan dia tanya harga dijawab dengan harga. Ini tak tunjukkan chat saya deh. Ya, tak tunjukkan chat saya nih. Chat Facebook saya. Nah ini, teman-teman coba perhatikan. Eh, Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman ya? Iya, Pak. Nah, coba perhatikan gaya saya ketika closing. Saya kasih contoh aja nih misalkan. Misalkan mana ya? Ini nih. Kayak gini misalkan. Coba misalkan. Pertanyaannya gimana? Coba perhatikan. Saya ingin daftar e-course. Selamat malam, terima kasih bersama kami. Boleh saya bantu pembelajarannya? Dan Bapak siapa? Pertama, kita tracking namanya, betul nggak? Nanti kita akan bahas di marketing kit itu salah satu marketing kit itu isinya adalah script CS. Terus di sini Noranisti. Salam kenal Kak Noranisti, saya Rofik dari JB. Apa saat ini kendala saat jualan? Saya nggak ngerti buat platform. Saat ini kakak jualan apa? Ini coaching sebenarnya polanya. Ini pola coaching. Oh parfum. Lalu di sini kasih testimoni. Nanti di sini baru apa pelatihannya itu misalkan. Contoh yang closing aja ya, yang closing nih, ini. Nah, ini yang closing nih. Barusan kemarin yang closing. Coba. Ya. Saya ingin daftar. Habis itu selamat malam Kak. Saya selalu jawab kan, selamat malam. Yang penting kita harus tahu namanya. Oke, clear ya. Fajar, salam kenal Kak Fajar. Saya Rofik dari JB. Sebelumnya, kendalanya apa? Jadi painnya itu harus tahu. Makanya kenapa saya tanya, teman-teman mau belajar apa? Di grup itu saya bukan ngawur loh. Supaya setiap angkatan itu materinya beda-beda. Lengkap ya, Pak Mas Rudi ya. Jadi jangan sampai aku nanti ngomong Facebook Ads sementara di situ pesertanya nggak pengen FB Ads, benar nggak? Ya mending dibubarin aja FB Ads-nya, fokusnya ke contoh di grup ini deh, di grup ini misalkan di grup ini. Teman-teman pengen materi apa sih? Jujur, Pak Mas Rudi pengen materi apa? Kita apa? Kita tanya nih, apa Mas Rudi? bangun tim coach. Bangun tim apa? Reseller.
organik, anak magang, ads atau Seller. Hah? Seller. Reseller. Pak Mas Aris. Saya komplit, Pak. Oh, milih salah satu, Pak. Salah satu. Waktunya nggak nutut, Pak. Waktunya nggak nutut. Oh ya. Facebook Ads, Pak. Facebook Ads. Oke. Mas Tri. Mic-nya, Pak. Mic-nya, Pak. Bangun kemitraan reseller. Kemitraan reseller. Oke ya. Kemitraan. Nah, terus Mas Arif atau Pak Dandi. Nah, kalau misalkan Pak Dandi ya, Pak Dandi apa Pak Dandi? Bangun tim reseller. Nah, tim reseller. Coba paling banyak yang mana? Ayo. Kalau pesertanya ini adalah 10 dan 8 orang itu voting pengen membangun reseller, maka materi saya itu 80% reseller, yang 20% itu yang minoritas. Tangkap teman-teman? Jadi perangkatan itu nanti beda-beda materinya, makanya aku nggak bisa jawab. Gitu loh. Nah, bagi mereka yang tidak ikut malam ini, yaitu urusannya mereka yang nggak ikut. Tapi bagi yang ikut pasti akan menjadi apa ya, penentu materi apa yang akan disampaikan di kelas ini. Nangkap teman-teman maksudnya? Karena kita sudah ada e-course-nya, gitu contohnya. Ini contoh ya. Nah, testimoni, berarti aku menggunakan authority. Nah, saya juga belum ada produk andalan, ada produk belum terjual cuma serum. Ini contoh produk yang kami jual, Kak. Ini jual produk apa? Ini contoh produknya, Kak, maksudnya. Di kursus ini boleh pakai produk sendiri, boleh, Kak, bebas. Harus pakai landing page? Nggak harus, fokusnya adalah jualan. Tak ajarin tuh, apa ini? Value nggak ini? Bener? Value kan? 10 manfaat ketika Anda bergabung dengan JP Institute. Saya minatnya di FBMP, itu satu kok. Nggak harus belajar sesuai kebutuhan. Tak tunjukkan. Terus tak tunjukkan kantor saya. Ini kegiatan kantor kami, Kak. Dan ini semua by script. Jadi aku tinggal kirim. Saya tidak perlu ngetik. Terus di sini gimana daftarnya? Terima kasih, Kak, untuk pendaftaran Jago Digital, bisa klik member. Nah, dia kenal sama salah satu teman saya. Akhirnya closing. Nangkap ya teman-teman ya. Nah ini udah langsung masuk member area. Nah, tunjukkan lagi yang masih anget ya, yang masih anget. Ini masih anget, coba. Ini insya Allah materi bulan depan ya, Jago CS, Pak Mas Suri. Yeah. Saya ingin daftar e-course Jago FBMP. Saya jawab gimana? Selamat pagi. Terima kasih sudah menghubungi kami. Boleh saya bantu untuk pembelajarannya dengan Bapak Ibu siapa gitu kan? Tommy, salam kenal Kak Tommy. Ingat, salam kenal Kak Tommy. Berarti Kak Tommy disebut nggak namanya? Habis itu, iya Kak. Apa saat ini kendala Kak Tommy bisa kami bantu? Belum bisa cara jualan online yang baik dan benar. Selalu. Kami bisa loh, Kak, omset 2-3 juta per hari. Teman-teman, hari ini saya omsetnya luar biasa loh. Mana ya? Hari ini ya. Hari ini omset saya sekitar 6 juta. Ini langsung yang daftar ya, CS. Nanti tak tunjukkan CS saya ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini daftar nih malam ini jam berapa nih? 21.24. Benar nggak? Iya nggak? Tinggal di ini aja. Nah, kalau di HP biasanya langsung tuh. Kayak gini. Nah. Gitu. Jadi saya sambil zoom sambil balas si chat CS gitu. Jadi saya menikmati banget tuh CS sampai akhir bulan lah tadi saya selesai. Karena kan saya punya kepentingan untuk kasih contoh kan, benar nggak? Ya kan? Nah, oke teman-teman, nangkap ya teman-teman ya, maksudnya ya. Misalkan Anda mau tahu yang mana nih? Closingan banyak ya, banyak banget closingan saya. Yang masih anget 2 itu.
Oke teman-teman, apa poinnya apa? Kalau Anda mau belajar jualan, Anda harus mempelajari dari hulu ke hilir. Pak Mas Rudi masih ingat nggak? Saya itu nggak terlalu ngajarin CS ya waktu dulu ya Pak Mas Rudi ya. Iya. Ya karena saya belum praktek EB Ads gitu loh. Nah setelah saya praktek Facebook Ads selama 3 bulan teman-teman, saya tersadar ternyata CS itu number one. Betul. Sepakat, Pak. Udah. Makanya sekarang semua tim saya CS setiap hari saya briefing semua. Saya ajarin semua cara jawabnya, cara CS-nya mulai dari install aplikasinya, semua ada. Nah, nanti tunggu bulan depan. Karena apa? Karena kan ketika saya membahas tentang jago CS itu closing itu berdampak nggak di dalam bisnis Anda? Kalau Pak Mas Aris nih, Mas Aris saya tanya Mas Aris, Mas sampai kan sehari udah dapat lead tuh. Sudah saatnya, Iya, Pak. sudah saatnya Mas Aris mempelajari CS. Jangan main-main dengan CS. Boleh Anda punya HP 20, tapi CS minimal 1. Mas Aris. Untuk senternya. Gitu. Iya, Pak. Tapi menarik, Coach. Hah? Ini kan sebenarnya kan ujung tombak di sales itu kan CS ya, kalau kita berbicara iklan ya. Nah, saya itu kemarin tuh hampir 6 bulan itu nggak closing. Nah, kendalanya sebenarnya bukan di CS-nya, lebih kepada sistemnya yang diberikan ke CS ini tidak memadai. Nah, begitu sistemnya dirubah, artinya ada hal-hal yang kita berikan ke CS untuk eksekusi, ada batasan-batasan yang tadinya tidak diberikan, sehingga CS itu tidak punya positioning ya, tidak bisa memberikan solusi kepada calon konsumen, sehingga konsumen itu mentok di harga, mentok di DP, mentok di cicilan. Nah, begitu kemarin itu kita rubah bahwa CS juga dikasih batasan-batasan untuk bargaining, ya alhamdulillah dalam satu bulan itu langsung closing 2. Jadi target 1 miliar sebulan tuh biar selesai bulan kemarin. Nah, sebelumnya ke CS itu nggak bisa berkutik, jadi pada saat negosiasi CS harus stop dulu, nanya dulu. Oke, Akhirnya kan yang hilang diperbaiki nih, apa ya, Pak? momennya kan hilang gitu ya. Yang diperbaiki apa ya, Momennya Pak? hilang. Yang diperbaiki apa ya, Pak? Yang diperbaiki, Pak. Yang diperbaiki adalah kita buat skemanya itu adalah bahwa CS itu bisa memutuskan batasan-batasan yang kita siapin. Misalnya harganya sekian, harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa. Ya, pada saat kemudian negosiasinya di bawah harga terendah, dia baru konfirmasi ke kita. Gitu. Sehingga pada saat kita tawarkan harga tertinggi, dia mentok, CS bisa memberikan solusi dengan menggali informasi dulu. Setelah dapat informasinya, oke, baik Pak, kira-kira kalau saya turunin harganya, diskonnya sekian, kira-kira Bapak seperti apa? Kan tadi kan jadi beri solusi kepada kekhawatiran manajemen itu. Kalau dikasih harga terbawah, paling bawah, nanti ditawarin harga bawah kan gitu. Padahal bagi dia tetap akan memberikan harga normal kan gitu. Pada saat dia nego, nah kita buat stepnya sampai 5 step. Terakhir itu benar-benar yang paling penawaran yang paling mentok di step kelima. Artinya CS itu betul-betul punya bargaining kepada konsumen, sehingga engagement yang dibangun itu betul-betul closing gitu. Itu yang kemarin kita evaluasi, ternyata emang di situ. Sebelumnya kita minta ke manajemen untuk lebih aware gitu, bahwa CS itu tidak bisa kemudian pada saat dia handling, dia harus berulang-ulang nanya dulu ke manajemen, kan nggak bisa gitu. Sementara momennya konsumen itu sedikit gitu. Pada saat
hari ini dia lagi hot, nggak bisa dijawabnya besok gitu. Iya, betul. Hilang itu langsung. Nah, itu yang terjadi. Bahkan beberapa yang hot buyer punya dana 250 juta, nggak pernah closing sampai saat ini. Gara-gara pertama, Pak, saya mau nih punya DP 250 juta, tapi saya mau harga terbaik. Kira-kira penawaran Bapak berapa? Apa jawaban manajemen? Suruh kasih penawaran dulu Pak ke kita. Ya nggak bisa begitu, buyer nggak mungkin, buyer kan nunggu penawaran terbaik kita berapa kan gitu, baru bahkan buyer akan nego lagi kan gitu. Ya karena nunggu buyer suruh kasih penawaran, sampai sekarang nggak pernah kasih penawaran. Oke ya, jadi nangkap ya poinnya ya. Jadi teman-teman gini, ketika teman-teman ada sahabat atau partner yang terbukti menghasilkan, tracking gimana strateginya, udah nggak usah banyak teori. Contohnya di JB ya. Saya hari ini misalkan omset nih. Ini saya masukin grup. Ini omset saya hari ini, teman-teman. 5.219. Ini hari ini ya, 9 Mei. Nah, ini tim CS ya, baru tak masukin. Ini HP ku yang satunya soalnya. Artinya apa? 9 Mei 2021 ini fakta ya, hari ini, teman-teman. Teman-teman mau nggak tak ajarkan bagaimana proses terjadinya omset seperti ini? Paham ya? Dan itu tanpa saya loh, teman-teman. Ini tim yang ngerjakan. Gitu. Jadi saya punya saya tuh punya beberapa bisnis. Ada beauty, itu ruangannya belakang, ada agensi, terus ada Jago Digital, ada JB Institute, ada JB Herbal, ada 5. Ada yang keenam, Rofik Jago Bisnis, itu personal branding saya. Jadi ada 5 akun Instagram yang dikelola anak-anak gitu kan. Rofik Jago Bisnis itu personal branding, untuk JB Beauty itu adalah skincare, untuk agensi itu jasa agensi, website dan seterusnya. Terus Jago Digital itu seperti ini produknya Jago Digital. JB Institute itu pendampingan yang korporasi. Jadi saya punya pendampingan yang khusus untuk perusahaan-perusahaan gitu. Tapi untuk yang UMKM tak kasih gratisan seperti ini ya, gitu. Karena ya UMKM itu memang mindset ya, masalah di mindset itu. Oke teman-teman. Nah teman-teman mau nggak teman-teman tak ajarkan bagaimana supaya ada omset seperti ini, gimana proses terjadinya omset seperti ini, gitu loh. Nangkap ya. Mungkin ini receh ya, tapi kan juga lumayan Pak, 5-6 juta per hari gitu kan. Gitu loh. Nah, gimana caranya? Ya, caranya yang ada di 8 mantra itu Pak Mas Rudi. Ya. Yang dilakukan oleh Mas Aris itu yang kami lakukan, kayak gitu. Nah, kalau untuk teman-teman pengen tahu omsetnya Jago Digital, nah itu ada di FB Ads. Jadi saya ngiklan itu hanya di e-course sementara ini, belum di produk lain. Masih ya produk lain masih riset teman-teman gitu. Oke ya. Oke, udah ada gambaran teman-teman kira-kira insight-nya apa? Nah, teman-teman gini. Kalau teman-teman ingin membangun tim organik, maka yang dilakukan Mas Aris itu yang saya rekomendasikan. Mas Aris. Ya, Pak. Sampean punya 10 akun ya? Punya berapa akun Mas Aris? 50, Pak. 50 akun itu diposting berapa orang? Saya sendiri Pak yang posting Pak. Artinya apa? Kalau untuk posting 50 akun dan sehari satu postingan, maka 1 orang cukup Mas Aris. Iya Pak. Nah pertanyaannya, Mas Aris kuatnya berapa posting sehari? Saya dulu pernah, tapi ngawur-ngawuran Pak, ngawur. 200 akun berani Pak. Itu jenengan standby di rumah posting setiap hari? Iya Pak. Gak keluar rumah, fokusnya posting ya? Iya Pak, tapi cuma setengah hari aja Pak, 200 akun. Nah setengah hari, teman-teman bayangin teman-teman ya, Anda bisa duplikasi yang dilakukan oleh Mas Aris jika menggunakan organik. Di sini ada contohnya, nggak perlu saya kasih contoh.
Wes, Mas Tri, kira-kira mau pakai Imakros atau pakai organik? Pakai organik juga, Imakros juga kemarin pakai robot, Mas. Anu dulu, mana yang lebih efektif? Karena terlalu banyak sih, nggak terkontrol di ininya juga sih, Mas. Kalau menurut saya. Betul. Sementara kita butuh kontrol ya. Iya. Kita banyak posting kan, tapi banyak juga lead masuk, tapi nggak terkontrol juga di beberapa akun itu. Makanya akhirnya untuk anak-anak ya tim yang di sini main organik, saya masih main organik, belum ada main ads gitu kan. Iya lebih bagus dia pegang 2-3 akun tapi dia bisa kontrol. Yes. Berarti mazhab saya seperti itu. Saya sepakat, saya menggunakan polanya Mas Aris tapi saya kurangin. Saya menggunakan 10 akun tapi postingnya 10. Ya. Pakai 5 akun tapi postingnya 10. Tapi ketemunya sama-sama 50 titik. Kalau Mas Aris itu kan satu akun, satu postingan tapi 50 akun. Kalau saya ketemunya itu 50 titik tapi 10 kali 5. Gitu aja sih, Mas Tri. Itu nanti ada di FBMP, nanti ada di Jago FBMP. Nanti kita bahas, ya. Kita bahas. Saya pengen lebih ke diskusi aja dulu. Karena di Eko sudah ada semua, Mas. Itu di Jago FBMP, di optimasi itu ada. Itu sudah saya bahas tuh. Di dalam optimasi FBMP itu ada 5. Optimasi akun personal, optimasi akun, optimasi wilayah. Yang kedua, optimasi postingan. Yang ketiga, yang keempat, optimasi tim. Yang kelima, optimasi pakai tools atau Imakros. 5 optimasi. Dan yang mahal itu 5-nya ini. Jadi Anda mau pakai apa? Ini yang organik ya, yang organik. Kalau saya gabungkan optimasi akun saya garap, optimasi wilayah saya garap, optimasi tim saya garap. Cuma optimasi robot saya nggak pakai. Gitu. Maka Mas Aris mulai segera bangun tim. Kalau memang proven. Berarti fokus ke anak magang ya, Mas ya? Ya, kalau saya anak magang dikit, Mas. Anak magang hanya untuk packing aja sih biasanya. Iya Pak, ini saya lagi buka locker nih Pak, bagi anak-anak muda aja. Nah nanti tak ajarin cara rekrutmennya. Pak, pokoknya Mas Aris jangan lepas sama pantauan saya. Oh iya. Kalau sampai, karena kita udah 2 tahun Pak kita bangun tim itu Pak, iya kan? Nah, tahu nggak gaji karyawan saya berapa yang terakhir itu? 600.000. 600.000 ya, gaji pokoknya 600.000 tambahin gaji gaji transfer 200. Jadi dia gajinya tuh 800 sama bonus paling ketemunya 1 juta gitu. Jadi kalau misalkan dia siap. Nanti gimana caranya? Karyawan digaji di bawah 1 juta dengan catatan Anda layak didatangi oleh anak milenial, atau ruangan Anda itu corporate mindset. Jadi karyawan tuh lihat ruangannya tuh kayak ruangan kerja gitu loh. Gitu. Kalau di kantor saya kan seperti ini nih ruangannya. Nah, ini nih. Nah, ini. Itu ada ruangan saya tuh. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ruangan saya seperti apa. Jadi orang itu datang ke kantor itu kayak kerja gitu. Jadi walaupun gajinya kecil tapi tempat ini cocok untuk bertumbuh anak-anak milenial gitu. Makanya saran saya teman-teman ya minimal ruang tamunya disetting kayak kantor lah. Minimal meja 3 lah gitu. Tulisi. Makanya Mas Aris tadi udah tak kasih nama, tadi namanya apa Mas Aris? Mulia Jaya Digital Pak. Nah, Mulia Jaya Digital ya, udah tak siapin namanya ya. Lupa kenapa nggak pakai nama JB aja? Udah nggak usah pakai JB. JB cukup support aja. Pak Mas Ruri juga nggak usah pakai nama JB. JB ini apa ya? Dia itu menjadi pijakan kalian bertumbuh aja.
Karena saya Udah bukan. ada coach namanya coach. Hah? Apa? Tinggal launchingnya sekarang nih coach. Jadi saat ini saya lebih suka menggunakan nama Anda, tapi saya di balik layar aja. Bukan nama saya digedein, nggak usah. Karena kan kita udah punya model bisnis masing-masing ya. Biarkan Jago Digital besar di Sidoarjo gitu. Nah, jadi karena apa? Karena saya buka cabang 4 gagal semua, Pak. Saya buka cabang Jago Digital di 4 tempat, Malang, Surabaya, Lamongan, tutup semua. Tahu nggak kenapa? Gara-gara namanya itu nama perusahaan saya gitu loh. Coba kalau namanya itu pemilik atau mitra saya, pasti akan awet gitu. Makanya dari awal Mas Aris, ya udahlah nggak usah pakai nama JB, nama perusahaan Anda aja. Dan nanti di setiap kota akan ada. Gitu Mas Tri. Mas Tri, nangkap nggak maksudnya Mas Tri? Gimana Mas? Nangkap nggak maksud saya? Kayak itu loh Mas Tri, sampai buat perusahaan digital kayak kursus itu. Misalkan nama perusahaan Mas. Iya, siap. Nama perusahaan Mas Tri apa? Kalau untuk yang ini belum sih Mas. Nah, Mas aja nama anak deh, nama anak. Kalau yang di sini sih usaha nama saya juga, Bayi Motor Namanya untuk bengkel gitu kan. apa Pak namanya Pak? Gimana? Namanya apa? Nama usahanya? Kalau yang bengkel sama showroomnya Bayi Motor. Nah itu tinggal Gitu kan. ditambahin aja digital belakangnya. Gitu Oh aja. berarti arahannya yang karena kan gini Mas, kita juga mau ngajar juga kalau belum ada bukti kan orang belum yakin kan. Makanya Karena saya masih baru gitu kan. Makanya saya di balik digital layar. marketing. Saya di balik layar, saya supported. Jadi yang dijual itu nama JB-nya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama diganti. Gitu Pak. Jadi nggak usah takut. Nah, tahu nggak masalah terbesar UMKM itu apa? Ada di percaya diri. Wong saya aja kemarin aja buka pelatihan FB Ads. Memang saya bisa FB Ads. Ya kan saya bersama tim saya. Jadi teman-teman, kenapa banyak orang itu mau pindah dari organik ke ad itu sering gagal? Karena konsep dirinya tuh nggak clear. Merasa nggak mampu kalau Anda jago FB Ads. Jadi kalau Anda citra diri Anda ini nggak pede atau nggak yakin kalau Anda itu pakar FB Ads, ya ikut pelatihan manapun, ikut pelatihan dimanapun, Anda nggak akan bakalan jadi. Karena Anda punya masalah dalam diri Anda sendiri. Nangkap ya mas saya? Paham, Mbak? Kayak contoh Mas Aris nih. Mas Aris, coba mulai posting di Facebook. Alhamdulillah, segera launching sekolah digital marketing. Apa namanya Mas Aris tadi? Mulia Jaya. Mulia Daya Digital. Ya. Kira-kira banyak yang bully nggak nanti Pak? Banyak kan? Itu Mas Aris itu siapa itu? Berapa? Gak ngurus. Tahu nggak? Gak ngurus. Saya tidak menyakiti Anda. Ini masa depan diri Anda dan ini tentang self talk diri Anda. Kenapa saya ngomong seperti ini teman-teman? Karena saya merasakan apa yang teman-teman rasakan. Ketika saya hijrah ya dari organik ke ads, maka dalam hati saya ini, saya mampu nggak sih? Maka yang saya lawan itu adalah kepercayaan dirian ini. Saya mampu, saya bisa, saya yakin bisa. Maka apa yang terjadi? Saya belajar YouTube setiap hari, saya ikut pelatihan ads, saya ikut pendampingan ads, saya ikut semua yang berhubungan dengan advertiser, saya ikutin semua. Hanya gara-gara saya merubah bahwa saya itu bisa ads. Tapi kalau Anda udah ngomong, aduh, kayak Mas Tri nih, waduh, saya sungkan. Lo yang ngomong sungkan itu siapa? Kok GR sih kamu tuh? Kayak artis saya sampai neng Medan. Mau sampai punya. Besok kita buat pelang langsung Mas. Langsung pasang plang gitu. Saya ini kan tukang kompor aja. Siap.
Jadi Siap, siap. Mas, tujuan komunitas kita itu kan saling mengkompori Mas. Ya, jadi Siap. sampean sama Mas Habibie itu sama. Cuma bedanya lebih dulu Mas Habibie dengan Anda. Itu aja. Siap. Anda dengan JB itu sama. Bedanya JB lebih dulu dengan Anda. Nah kalau Anda ini punya masalah dengan diri Anda, ya ilmunya mau nempel tuh nggak mau Pak. Ini tak kasih tip ya. Kan yang ketiga kan agensi ya, kan reseller. Tahu nggak kata kuncinya kalau kita bicara agensi? Kalau kita menggunakan jalur reseller, ini catat ya. Maka kata kuncinya adalah personal Personal brand. branding. Titik. Jadi kalau Anda ini misalkan pengen, Pak saya pengen 1000 reseller. Terus saya tanya, kamu mau nggak ngisi kelas atau membuat kelas? Ya nggak mau. Udah, nggak usah ngomong 1000. Pak Mas Ruli ini sudah mulai apa ya, brutal. Cuma kadang kalau nggak dikawal hilang mana brutal. Kemarin udah mulai bener tuh, udah mulai ngegas. Tapi ini kesini kok mulai kendor. Nah ini perlu dipecut. Masih banyak dipegang coach, belum diestafetkan nih ke tim nih. Jadi strategisnya masih saya pegang. Jadi ada beberapa teknis yang terpaksa saya turun juga nih. Jadi makanya ada beberapa yang Kasih tahu. project bisnis yang nggak bisa kepegang. Tahu nggak siapa yang membangun ini, yang membangun YouTube saya? Itu tim Pak. Betul. Jadi saya punya YouTube, Rofik Jago Bisnis ya. Itu yang ngerjakan semua tim saya, bukan saya. Jadi saya tinggal ngisi doang. Jadi ada yang buat skrip, Rofik Jago Bisnis, Jago Bisnis. Nah, ini teman. Nah ini yang membuat siapa? Ini tim saya semua. Nah, ini yang membuat belum muncul ya. Nah, ini yang membuat tim saya semua. Jadi saya tidak apa ya, tidak ya, saya tinggal ngisi aja gitu. Pak Rofik ngisi kayak gini gitu. Ya, jangan dilihat followernya ya, tapi lihat konsistensinya gitu ya. Karena kan ini terasa banget ketika saya closing dan dia lihat YouTube saya, itu closingnya tinggi Pak Mas Sudi. Karena kan gini, Pak Rofik YouTube-nya apa sih? Gitu. Tak cek tuh, kasih YouTube saya. Otomatis kan dia kan melihat YouTube saya, berarti kan percaya, benar? Makanya kenapa branding itu membuat kita trust, sementara selling itu terjadi penjualan. Jadi kalau Anda ini mau jualan end user, maka branding itu menjadi penting karena branding itu membangun trust. Ya. Makanya kenapa ketika saya tanya, Pak, kira-kira owner dari Green Village Property itu siapa? Terus Pak Mas Rudi jawabnya apa? Pak Mas Rudi jawabnya apa? Gimana coach? Kalau owner dari Green Village itu siapa ownernya? Pemilik Maxindo coach. Iya, nama kan pemiliknya kan jenengan salah satunya ya, ya kan? Iya. Terus saya tanya, YouTube-nya apa Pak? Ini pemilik properti loh ini. Saya mau tes ini kredibel nggak nih yang punya ini? Ayo. Apa YouTube? Islamic Grand Village coach. Saya tidak mau Grand Village, saya mau ownernya, pemiliknya. Nah, YouTube-nya. Anda nggak bisa jawab kan? Nah, karena ketika saya mau jadi agen atau saya mau beli properti, maka saya harus cek siapa pemilik properti itu, siapa mentor properti itu, gitu loh. Nangkap maksudnya? Iya, betul. Jadi kalau Anda ini tidak membangun personal branding, maka Anda ini ya tidak akan menyiapkan untuk membangun pasukan reseller yang akan kita bahas mungkin setelah ini gitu. Iya. Siap. Maka teman-teman mulai sadar branding. Gitu loh. Mulai sadar branding, mulai bangun personal branding. Buat perusahaan digital marketing, buat pelatihan digital marketing. Tujuannya pelatihan digital marketing untuk apa sih? Untuk membangun trust. Sebenarnya siapa sih pemiliknya?
Gitu. Nangkap ya teman-teman ya. Ya. Oke ya, jadi poinnya di situ. Jadi teman-teman perhatikan. Ini overview ya, overview yang akan kita jadikan bahasan untuk pertemuan selanjutnya. Pertama, kalau kita menggunakan anak magang, yang penting teman-teman siapin tempat. Itu kesimpulannya. Yang kedua, ketika kalau teman-teman membangun pasukan organik, ya, kata kuncinya adalah leadership-nya harus kuat. Atau apa ya? Kepemimpinan Anda harus kuat, terus visi misi perusahaan itu kuat. Kalau mau membangun tim organik. Kalau Anda mau membangun ads, maka teman-teman Anda harus siapin budget. Anda harus siapin dana dan Anda sendiri yang iklan, saran saya. Jangan pakai orang lain dulu. Dan Anda yang nge-CSI. Jadi Anda ngiklan, Anda yang nge-CSI. Minimal sebulan 2 bulan, nanti kalau sudah jago lempar ke tim. Yang keempat, ketika Anda membangun tim, Anda gunakan pasukan reseller, tapi syaratnya Anda wajib membangun personal branding. Cuma 4 itu poinnya. Kesimpulan dari malam ini. Nangkap ya teman-teman ya. Mas Aris. Mas Aris ini kan ilmunya kan bagus tuh. Punya 50 akun tuh. Mau nggak berbagi? Ini nggak? Saya tantang. Saya challenge. Berbagi untuk teman JB atau gimana, Pak? Berbagi untuk orang lain. Nanti harapannya nanti Anda itu punya reseller. Untuk reseller itu gini, Pak. Saya itu dulu pernah punya reseller ada 15 orang, Pak. Dia mulai dari nol, mungkin nggak pernah jualan online. Terus saya bimbing sampai dia bisa menjual dari lewat online gitu, Pak. Dan akhirnya mereka dari setiap penjualan saya kasih komisi. Hampir sering pas waktu itu sering terjual, Pak, sering closing terus, sampai akhirnya dia merasa bahwasanya pengen usaha sendiri. Kalau usaha sendiri saya tidak apa-apa, Pak, tapi ikut menjualkan produk orang lain, Pak, yang sama-sama mebel. Nah, itu yang dulu saya pernah alami. Jadinya untuk sekarang untuk reseller kita belum buka kembali, Pak. Alasannya apa, Pak? Alasannya takut sama seperti kemarin, Pak. Kita buang waktu yang banyak, memberi ilmu, memberi panduan, sampai akhirnya dia bisa menjual dan berhasil menjadi menambah ekonomi, tapi endingnya begitu, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Artinya gini, itu resikonya, Pak, resikonya. Jadi gini, kalau ketika Anda menggunakan reseller, resikonya Anda tidak perlu menggaji. Anda bisa meningkatkan penjualan tanpa menambah gaji. Itu kalau menggunakan reseller. Clear ya? Ya, Pak. Kalau Anda menggunakan iklan, Anda punya duit untuk menghasilkan duit. Anda punya budget iklan untuk menghasilkan lead. Contohnya gini nih, teman-teman. Kalau kita sebar brosur ke 1.000 orang dengan biaya 20.000, itu murah nggak sih? Murah, Pak. Tapi murah. Kalau Anda menggunakan offline, kira-kira harga brosurnya berapa? Terus ngasih uang saku buat yang nyebar brosur berapa? Harga brosurnya aja udah 100.000. Kasih ongkos kepada tukang sebar brosur 50.000, 150. Belum tentu yang disebar tim atau yang tukang sebar brosur itu sesuai dengan target market. Makanya FB Ads itu, teman-teman, tidak ada namanya kata-kata boncos karena kita beli data. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Siap. Jadi kalau misalkan kita itu punya uang 50.000, ya kan, dan
Kalau di Facebook namanya CPR. CPR-nya itu misalkan harganya itu 20.000, maka 1.000 tayang itu teman-teman itu hanya 20.000. Jadi kita itu menyampaikan informasi ke 1.000 orang itu modalnya 20.000. Murah nggak kira-kira? Murah, Pak. Murah. Ini hanya masalah mindset aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ads, syaratnya kita punya duit untuk enaknya karyawan kita dikit tapi omset kita bisa banyak. Karena apa? Karena kita punya duit untuk ngiklan. Nangkap teman-teman dari sini? Kalau reseller, kita ini tanpa modal, ya kan? Tetapi reseller tidak mau diatur. Bahkan kemungkinan bisa jadi kompetitor. Itu resiko. Jadi kalau Anda itu nggak mau jadi kalau nggak kalian itu nggak pengen ada kompetitor, ya nggak usah bisnis. Jadi karyawan aja. Ya kan? Kalau Anda menggunakan karyawan organik, Anda wajib punya leadership yang kuat, punya kepemimpinan yang kuat, gitu loh. Karena Anda ngelola organisasi. Gitu. Kalau Anda menggunakan anak magang, tempatnya kudu luas. Dan Anda siap-siap punya e-course atau modul untuk anak magang. Makanya JP udah nyiapin semuanya. Gitu. Nangkap ya? Nah, sekarang pertanyaannya, dalam pendampingan membangun tim, silakan pilih yang mana. Nah, kalau kita langsung ke materi PPT saya yang langsung, ini kita langsung to the point aja. Ya. Ini contoh-contoh tim saya, teman-teman. Ini scale up radikal dengan membangun tim digital untuk mendongkrak pertumbuhan omset. Nah, ini saya 2015. Ini JP Institute. Nah, ini nggak perlu saya bahas. Nah, saya dulu mulainya dari anak magang, teman-teman. Dulu saya mulainya dari anak magang tahun 2020. Jadi jangan salah, saya ini pernah punya anak magang 30. Saya punya anak magang 60 pernah. Tahu nggak kelemahannya anak magang apa? Setelah diajarin 3 bulan dia kembali ke sekolah. Padahal kita tinggal menerima hasilnya. Jadi kita didik, ya kan? Kita tinggal panen, dia pulang ke sekolah. Duh, sakit hati saya. Kalau di karyawan, tak didik 3 bulan, bulan keempat kita tinggal panen gitu Pak Mas Rudi ya. Ya. Tapi kalau anak magang training 3 bulan hilang. Ya, tergantung. Sekarang Anda pilih yang mana? Anda mau menggunakan anak magang atau Anda menggunakan karyawan? Kalau bagi Anda pemula, kebetulan saya ini bukan pemula ya. Saya lebih dari 3 tahun bangun bisnis. Ya saya anak magang ini tak jadikan support aja. Nah, pertanyaan saya, teman-teman yang saat ini baru mulai bangun tim, ya ingat ya, baru mulai bangun tim, saran saya menggunakan anak magang. Siapin tempat, siapin lokasi, setting tim anak magang. Nah ini pelatihan saya dulu, ya. Nah ini tim saya. Tim saat ini 30. Nah sekarang berkurang karena apa? Karena saya menggunakan advertiser. Jadi Pak Mas Rudi, tim saya sekarang sedikit Pak Mas Rudi. Paling 10-15 orang. Tapi ada tim advertisernya. Gitu loh. Dan goal saya sekarang tidak banyak-banyakan tim, tapi banyak-banyakan omset. 2 hal yang berbeda. Kalau dulu saya banyak tim banyak omset, sekarang saya banyak iklan banyak omset. Yang iklan saya, yang nge-CSI saya, ini tidak teman-teman. Terus habis itu HP-nya tak kasihkan ke CS saya yang baru, tak kawal selama seminggu, tak tinggal. Habis itu saya nyari CS lagi, tak duplikasi lagi. Saya cukup 1 advertiser, 1 konten, plus 1, 2, 3 CS gitu. Kalau menggunakan advertiser, ya. Nah ini contohnya teman-teman, ini tim saya. Nah ini saya punya JP Institute. Sengaja saya kasih materi terakhir supaya teman-teman
terangkum ya. Oh, seperti ini ya ternyata ya. Nah, ini produk saya JB Beauty Shop. Teman-teman bisa cek di JB Beauty Shop. Ini produk marketplace JB produk kata cinta, ini produk saya. Jadi Pak Mas Aris nanti bisa membuat namanya Mebel Shop. Pusat mebel Jepara. Jadi nanti sampai itu kulaan pada ini pengrajin-pengrajin, kamu jadikan satu marketplace, kamu jual seluruh Indonesia. Jadi nanti Anda jadi juragan nanti. Tak kasih bocoran nih, Pak. Jadi Mulya Jaya Shop atau store adalah produk mebel dari Jepara, pusat mebel Jepara. Salah satunya dari Anda, tapi yang 80% kulaan dari orang lain. Sehingga Anda nanti tidak fokus produksi, fokusnya jualan. Nangkap? Iya, Pak. Nah, ini JB Herbal ya. Ini Bimbel Digital Marketing ya ini. Ini teman-teman mau buka cabang Bimbel Digital Marketing, ayo. Nah, Mas Tri, buat kayak gini Mas Tri. Arahan. Namanya nggak usah jago digital Mas Tri. Oke? Jago digital kasih pojokan aja, kecil aja. Support by Jago Digital. Nanti kalau ditanya ini punya siapa? Ini support Jago Digital, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya ngelola aja, Pak. Gitu aja nanti, Pak. Oke. Nah, ini 9 mantra, ini 8 mantra. Ini agensi saya. Nah, cara membangun tim ada 4. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah cara membangun tim ada 4. Pertama, menggunakan anak magang. Kedua, menggunakan karyawan. Ketiga, menggunakan iklan. Keempat, menggunakan kemitraan. Ini rangkuman dari materi hari ini, teman-teman ya. Sebagai pembuka, nanti teman-teman pilih yang mana, ya ojo serakah. Mas Haris serakah itu. Semuanya. Iya, Pak. Satu dulu mana yang mau didalemin? Kan tetap ada urutannya, Pak. Iya, Pak. Nah, urutannya mana urutannya? Misalkan karyawan, iklan, kemitraan, atau anak magang, iklan, karyawan, kemitraan, gitu loh. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Sudah dipikirkan teman-teman milih yang mana? Nah, kalau teman-teman mau nyari anak magang, tahapnya kerjasama, perkenalan, tahap asesmen, tahap pelatihan, produksi, gampang ini ya. Nah, 7 langkah membangun tim digital marketing ada 7 ini yang saya bilang tadi. Kalau teman-teman membangun pasukan organik, teman-teman harus membangun visi, membangun culture, membangun struktur organisasi, menempatkan orang pada tempatnya, develop tim talent, mengukur performance, memberikan kompensasi, monitor secara rutin. Nah, pertanyaannya Anda mampu nggak? Kalau Anda punya karyawan 10 aja. Kalau Anda punya karyawan 10, dia apa? Paham ya teman-teman ya? Ini ada materi sendiri, nanti kita bahas di mentoring ya. Oke. Teman-teman siap membangun tim, tolong dipikirkan benar-benar, direnungkan, Anda milih yang mana. Nah, kalau kita membangun tim iklan, teman-teman, di sini ada digital marketing, ada konten kreatif, ada campaign, customer service, web developer, sama web designer. Yang perlu saya garis bawahi, yang harus Anda miliki adalah customer service sama campaign iklan. Dua ini yang perlu teman-teman harus ada. Dan kalau bisa Anda sendiri. Kalau misalkan Anda istri, berarti istri CS, Anda ngiklan. Anda sendiri. Oke. Nah, yang keempat itu kemitraan. Nah, kemitraan ini dalam. Ya, ada tim operasional, tim produksi, tim kreatif, tim IT. Ya kan? Nah, ini. Nah, customer service tugasnya apa? Ini ada semua ya. Admin keuangan tugasnya apa? Videographer tugasnya apa? Copywriter tugasnya apa? Ini kalau organisasi Anda gede. Mengiklankan produk kita melalui Facebook Ads, Instagram atau Google Ads. Admin media upload gambar di Instagram, posting status di Facebook, balas komentar di postingan iklan. Berarti Mas, sambil membangun kita lebih bagus dominan ngiklan dulu ya Mas ya. Kalau ada budget ya. Iya, risikonya
Anda kudu belajar Ada. gitu. Dan Iya benar. Anda harus luangkan waktu untuk itu gitu. Dan ini sebenarnya gini teman-teman, nggak harus mana yang terbaik. Anda suka yang mana? Siap. Jadi kalau Anda yakin ads ya ads. Kalau saya ads baru jalan awal tahun, bahkan bulan ketiga udah launching e-course. Ekstrim kalau saya. Bulan ini saya CS, bulan kedua saya nge-CS, bulan depan launching e-course CS. Karena bagi saya tugas seorang business owner itu membangun sistem, gitu loh. Yang mendapatkan manfaat dari e-course siapa? Anda kan, benar kan? Contoh Mas Aris, e-course Facebook Ads saya gimana Mas Aris? Singkat aja, apa yang didapatkan dari e-course Facebook Ads saya? Dulunya saya itu nggak pakai BM, Pak. Jadinya langsung dari beranda langsung saya iklankan. Semenjak dari di JB itu banyak statement yang perlu dipelajari dan perlu dikerjakan juga gitu, Pak. Jadi tidak instan gitu. Emang perlu pendalaman, Pak, untuk semua hal yang bisa dikerjakan secara optimal gitu, Pak. Iya. Dan itu masih pemula. Teman-teman, tahu nggak yang mahal itu apa? Yang mahal itu adalah roadmap-nya. Kalau Anda belajar di YouTube itu ada semua, tetapi yang memiliki roadmap mulai hulu sampai hilir itu jarang. Jadi mentor itu tugasnya membangun roadmap. Anda belajar misalnya kayak setting pixel di YouTube ada nggak, Mas? Ada kan? Baca data ada nggak di YouTube? Ada. Tetapi membaca data, hubungannya dengan pixel, hubungannya dengan BM, hubungannya dengan akun itu nggak pernah dijelaskan. Paham Mas ya? Jadi ketika teman-teman sudah tahu roadmap-nya, Anda pelajari di YouTube atau belajar ke mentor-mentor yang lain gitu. Oke teman-teman, itu kesimpulannya dari hari ini ya. Ini kalau menggunakan reseller ada mapping grupnya, pra-opening, reseller baru, reseller existing, waiting list dan seterusnya ya. Nah kesimpulannya adalah teman-teman, Anda menggunakan anak magang, Anda menggunakan karyawan, Anda menggunakan iklan, Anda menggunakan kepitan, silahkan tentukan minimal urutannya lah gitu. Kalau nanti di-share di grup, insya Allah materi ini direkam dan ini dijadikan, mungkin yang telat nanti bisa nonton gitu. Tetapi yang jelas materi hari ini adalah materi terkait tentang kick off mentoring jago membangun tim. Ada 4. Pertama menggunakan anak magang, kedua menggunakan karyawan, ketiga adalah iklan organik, iklan ads, yang keempat adalah kemitraan. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana mencari atau mengembangkan tim ini gitu. Nah tetapi roadmap digital marketing yang awal tadi itu menjadi pondasinya. Mungkin itu sih teman-teman. Silakan ada yang tanyakan, monggo. Cukup jelas ya Pak Mas Rudi, update-nya udah clear ya Mas Rudi ya? Ya, siap. Jadi beda banget sama bootcamp yang batch 1-2. Kalau bootcamp 1-2 ini kita fokusnya ke 9 mantra, 8 mantra. Sekarang kita udah mulai fokus ke bangun tim beneran. Dan nanti mungkin turunan-turunannya kita akan bahas per platform. Jadi misalkan kayak organik kita contohnya FBMP, iklan contohnya adalah FB Ads, kemitraan nanti contohnya misalkan affiliate, contoh punya saya affiliate. Terus anak magang nanti contohnya seperti apa. Itu aja sih. Silakan ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Iya Pak, saya mau tanya nih Pak. Seumpamanya saya ini kan untuk pembuatan Facebook untuk selanjutnya gitu Pak. Seumpamanya saya contoh rencana ambil karyawan tapi buat urusan post TikTok, snack dan lain-lain gitu Pak.
Tapi untuk pembuatan Facebook, rencana semisal saya untuk buat emailnya saya kasih borongan ke orang itu gimana Pak? Maksudnya borongan buat email satunya berapa atau gitu gimana Pak? Nggak apa-apa, Menurutnya Pak. Bapak gitu. Kalau saran saya, Pak, ketika Anda menggaji orang, Anda harus pastikan karyawan Anda itu bisa menghasilkan. Itu kata kuncinya. Kalau Anda belum yakin bisa menggaji karyawan itu jangan gaji. Contohnya gini. Kalau Anda mau gaji satu karyawan 1 juta, Anda tahu nggak omsetnya dari mana? Iya Pak, tahu Pak. Nah, kalau Anda tidak yakin, ya berarti strategi Anda nggak proven berarti. Tapi kalau misalkan keuntungannya misalkan 50%, berarti Anda harus menjual omsetnya minimal 3 juta misalkan. Bagaimana karyawan satu orang itu menghasilkan 3 juta? Seperti yang kita lakukan di JB tadi. Oke ya. Iya. Oke Pak, siap. Ya mungkin itu aja teman-teman, malam ini saya pikir udah tutup ya, insyaallah ini saya pengantar. Nanti kita akan ada lagi teman-teman kalau mau konsultasi bisa jam kerja ya, tapi kalau untuk malam itu nanti kita akan mungkin seminggu sekali ya. Tapi teman-teman bisa privat dengan tim JB, monggo. Yang jelas case-nya beda, kasusnya beda karena tidak bisa disamakan. Nanti Pak Aris nanti mungkin bisa privat dengan saya, Mas Tri bisa privat sama saya. Jadi 1 minggu ini kita digunakan untuk apa ya? Untuk diskusi, tapi untuk pendalamannya kita harian gitu. Masuk ke tim saya langsung nanti gitu. Jadi kalau mau tanya CS saya ya nanti pagi telepon, Pak mau telepon sama CS nanti tak kasihkan gitu. Pak saya mau tanya tentang EBS nanti bisa. Mas tanya tentang apa bisa gitu. Nah, pola bootcamp ini update dan strateginya beda-beda. Tergantung pesertanya maunya materi apa. Tetapi intinya dari 4 itu. Ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.